Oke guys, kita ketemu lagi di Pod Country, di mana udah lama banget nggak ketemu. Di episode kali ini apa sih ya? Kalian tuh banyak banget komen bagaimana sosok seorang Tahes. Aku nggak tahu kenapa Tahes tuh banyak yang minta gitu. Padahal orang itu ya biasa-biasa aja. Oke, sekarang kita udah paksa. Dan jujur ya, aku mau ngomong ke kalian, kalau seandainya kalian janjian sama beliau ini, udah jangan harap tepat waktu. Kita janjian jam berapa tadi Misbah? Habis sisa itu jam 7:30 lah ya. Datangnya baca jam berapa nih? Ada apa ya? Jam banyak job. Jam 10.29. Jam 10:29 tuh. Berarti sekitar 3 jaman itu. Pokoknya hati-hati kalau dengan kata-kata beliau, janji-janji beliau. Oke, sekarang kita mau bahas apa ya? Oke, gini aja paling ya. Sementara karena kemarin barusan kita sedikit ada ya musibah lah bisa dibilang ya. Kita kehilangan seorang teman, keluarga, sahabat, bahkan kalau bisa juga kadang pernah menjadi guru juga ketika menasihati kita ketika salah ya. Yaitu siapa? Gus Imam, dimana beliau satu angkatan dengan kita. Kemudian beliau lebih dulu dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi nah, di sini kita mau lebih lanjut loh, karena bagaimana sih sosok seorang Gus Imam di mata seorang teman atau seorang Tahes gini. Gimana kalau menurut Tahes? Mas Imam ini gimana sih? Kalau jujur aja aku tuh nggak pernah gitu loh ngomong banyak dengan beliau tuh, nggak pernah gitu. Oke, terima kasih teman-teman. Biasa aja kan, gak usah kayak wawancara beneran. Biasa aja. Terus Ya, Aal. biasa manggil Saya ini adalah temannya Gus Aal. Dulu di pondok susah, seneng, ngeluyur, ngaji, tidur, makan, semuanya bareng-bareng. Oke. Semua kita lakukan dengan sama-sama. best friend lah intinya. Best friend. Susah, seneng, jatuh bangun bersama-sama. Oke, mantap. Kecuali mandi. Jadi Gus Aal ini adalah sesosok teman yang sangat luar biasa. Dia mau sama teman itu sangat solid, perhatiannya tinggi banget ya. Apalagi masalah uang tidak perhitungan, royal. Semua ditraktir. Pantesan banyak yang deketin. Saya pernah mau bayarin makanan sama dia, aku yang bayar Noal. Oh coba, duitmu palsu. Itu Aal. Ngomongnya gitu. Iya. Ya, terus. Tapi ketika datang berita duka ini gimana? Iya, jadi ketika datang berita duka, sungguh saya sangat tidak percaya. Waduh, sebentar lalu. Karena secepat itu dia dipanggil oleh Allah SWT. Padahal baru kemarin ya. Iya. Terakhir saya chat sama beliau itu 3 minggu sebelum beliau wafat. Panggil. Belum ada sebulan nanti. Iya, beliau minta saya untuk datang ke rumahnya untuk ketemu karena temu kangen belum pernah. Sejauh ini Berarti belum pernah ketemu lagi. Kejadian itu sama persis kayak dulu siapa? Syekh Ali Jaber tuh gitu juga, sebelum meninggal tuh sekitar sebulanan tuh minta siapa? Irfan Hakim untuk ketemu. Iya, tapi Iya kan? tidak terpenuhi. Iya, tidak terpenuhi sama. Iya, karena waktu Itu itu saya lagi tikas. Apa itu? Lagi nggak Tahes, tapi lagi tikas. Tikas ya. Oke. Iya. Yang paham. Makanya saya nggak bisa datang. Oke. Masya Allah, sangat nyesal sekali ya. Jadi kronologinya saya dapet cerita dari pihak keluarganya. Ketika Lebaran Idul Adha kemarin, beliau itu jalan-jalan sama familinya ke Malang 10 hari. Oke. Beliau adalah sopir tunggal kecapean dan begadang, kurang istirahat. Akhirnya pulang dari Malang mulai datang gejala-gejala penyakit gitulah. Iya. Sampai dibelikan tabung 3 kali untuk membantu pernapasan beliau. Kemudian beliau mempunyai mertua yang laki-laki. Mertuanya bilang, ngasih saran, saya punya kenalan dokter, kalau sakit, gejala-gejala penyakit itu jangan makan. Jangan makan. Jangan makan.
dibiarin aja orang hakikat. Iya, oke. Nah, tapi kalau dari iparnya beliau itu memberi saran, Ustadz Badar Kalsel, Iya. itu memberi saran, beliau punya kenalan dokter untuk makan. Malah sebaliknya jadi. Sebaliknya, biar makanan keluar dengan penyakit itu. Jadi ada dua pendapat yang jauh banget ya bedanya. Iya. Suruh makan, Iya. nggak makan. Nah, Tapi namanya orang sakit pilih yang nggak makan karena itu yang Lebih mudah sih, lebih Bang. mudah, Ah. nggak menyiksa diri dia. Karena kan orang sakit malas makan. iya. Nah, akhirnya nggak makan sampai 10 hari, puncaknya masuk rumah sakit. Hmm. Masuk rumah sakit dibantu dengan tabung oksigen. Dibantu dengan tabung oksigen dalam keadaan perut kosong, tidak makan 10 hari, kemudian dimasukin selang di dalam tenggorokan Iya, basah. Itu udah nggak kebayang Mas. Udah nggak kebayang. Wah, Kalau makan. kalau seumpama ada asupan makanan yang cukup, insya Allah lah. Masih ada harapan lah ya. Iya, insya Allah. Tapi kan kembali lagi tidak ada yang bisa melawan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang tahis pasti selalu di. Nah, kemudian, ya, kemudian ketika detik-detik mau wafat, itu ayahnya beliau, Kiai Malik, itu ada di sampingnya almarhum Gus Imam. Alhamdulillah dengan izin Allah ya. Coba bentar. Tisu. Tisu. Habis Pak. Bungkusnya juga nggak apa-apa. Ya dengan izin Allah, Ada sudah sini. Kiai Malik itu talkin ke Gus Imam. Talkin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah almarhum Aal mengikutinya sampai selesai baru wafat. Masya Allah. Alhamdulillah. Itulah kematian yang kita idam-idamkan, mati dalam keadaan membaca kalimat syahadat la ilaha illallah. Semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Masya Allah, ternyata beliau ini saking dekatnya ya, bisa sedih loh, padahal nggak tahu perubahannya tuh. Pantesan beliau dulu mendiam mengatakan uangmu tuh palsu, ternyata bukan uangnya aja yang palsu, tangisannya juga palsu. Tapi coba kalau kita mau bayangkan kenangan-kenangan sama beliau tuh. Oh banyak sekali, Banyak sekali ya. Bisa saya ceritakan. Ya boleh aja ceritain. Nah, tapi yang lucu-lucu. Iya, ya coba. Contohnya terlalu banyak ini yang nggak patut diceritain. Iya. Karena jelek semua, Iya, tapi iya. seru loh. Iya, Seru. Salah satu aja tuh. Apa ya? Yang nguyur-nguyur. Iya, Adanya nguyur-nguyur semua nguyur sih doang. masalahnya. Yang prestasi tuh nggak ada. Udah prestasi nggak ada. Contohnya gimana? Yang nggak ketahuan deh. biar nanti- Oke. Ki, kita ceritakan yang orang nyuri Iya, sepeda dia. Iya, Oke. coba deh. Nambah orang lagi. Nah, jadi suatu hari itu waktu itu kita kelas Dauro 2, Baru dulu ya, bener. Doro 1. Hmm. Doro 1 itu musimnya kita Lagi naik kopdar lah. sepeda, Ya, kopdar lagi naik sepeda. lah. Semua orang Dauro beli sepeda Iya, rata-rata. supaya kita keterangkil nggak capek kan. Nah, Gus Aal almarhum ini dia punya sepeda dicuri sama santri anak Jambi ya, Kelas bawah. kelas bawah. Ya nggak tahu ala Iya, kemana. Terus. Dicuri. Akhirnya saya kejar, kedapatan di belakang SH. Dapat. Ya saya kejar pakai sepeda. Nggak jauh berarti. Nggak jauh. Di Terangkil SH jauh pak. Tapi karena Aal ini sudah kopel sama saya ya, jadi sepedanya aja aku kroso pak neng di Melayu Oh nih. gitu. Ada semacam Google Map-nya gitu ya. Padahal siang ya, Iya. panas-panas itu pak. Dapat. Oh kamu ini sepedanya Gus Imam ini. Ayo ikut ke Terangkil. Saya waktu itu sama siapa ya? Satu ratingan. Iya, siapa ya? Apas. Masa Abbas? Masa Abbas ya? Abbas Temboro. Terus. Dapat kita bawa ke apa namanya
Terangkil. ke Trangkil, ke WC, ya itu Interogasi. interogasi. Kemudian dia punya kepala itu saya masukin ke air, dicelup-celupin, ya toh. Terus sepeda dibanting ke badannya dia. Itu sepedanya orang loh itu. Iya, Sepedanya Mas Al. Aal ikut banting. Oh, gitu. Ya kan? Terus kita hajar sedikit, babak belur, kita lepas. Sebelumnya ditanya nggak dengan Ya kenapa? ditanya-tanya lah, lupa saya nanya apa waktu itu. Lah ternyata dia nyuri lagi sepedanya Haris Jambi, ya kan? Haris Jambi. Kok orang itu hebat banget. Kita bawa itu anak ke Masjid Pusat, ya Ki. Aku yang dapat itu. Sore di Masjid Pusat. Kita bawa ke WC Pusat, interogasi, hajar, pak, keluar kecap. Habis itu kita tali di tiang. Ya, kita tali di Nggak ada tiang. campur tangan keamanan itu ya? Nggak ada, kita selesaikan sendiri, bro. Oke. Jadi kita tali di tiang masjid, mengamalkan sunnahnya Rasulullah dulu pernah ikat sahabat beliau di Ya, masjid. 3 hari itu. Sahabat siapa namanya? 3 hari itu kan. Sumama bin Usal. Ngajinya. Nah, kemudian kabur dia, Pak. Kabur. Nah, besoknya konsulan Surabaya. Konsulan Surabaya sewa mobil carry punyanya Pak Sabar yang sekarang jadi kepala desa Temboro. Oke. Itu satu mobil tapi 2 merek. Satu mobil tapi dong. Iya, depannya tulisan Toyota, belakangnya tulisan Suzuki. Terus setangnya itu setang mobil odong-odong yang kecil dulu. Nah, baru spion kanan sama spion kiri ukurannya beda. Udah beda. Kemudian yang kiri itu supaya kacanya bisa nempel di spion, ditahan diganjel pakai sempak. Ya kan? Pakai sempak warna merah. Masih ingat saya. Enggak, masih mobilnya ini kenapa gitu? Loh, Rakitan. kuno, Pak. Kuno. Lagi Iya. rakitan. Kok beda semua? Kuno. Depan, belakang, kanan, kiri. Itu masih, saya tanya, mobilnya masih level 1, mau di-upgrade. Iya. Iya. Nah, kemudian itu ya, zaman dulu waktu itu, ketat-ketatnya pondok itu. Itu belum ada santri daurah yang berani naik mobil, kaca nggak ribet lewat depan pusat, nggak izin. Cuma Gus Imam yang berani. Iya. Nih ya, orang kalau jalan sama Gus Imam, yang aslinya nggak punya mental, itu mentalnya langsung naik, nggak takut. Yakin langsung ya? Iya, nggak takut ketahuan. Tanya. Bawaannya nyaman. Bawaannya tuh nyaman, Pak, kalau jalan sama dia. Gitu ya? Iya. Bisa ya gitu? Kamu ingat nggak? Iya. Iya kan, yang kita dulu. Jadi Surabaya. Iya, aduh, kok jadi kamu kena juga sih. Iya. Padahal saya image-nya baik loh. Satu aja. Iya, terus. Nah, kemudian habis konsulan, saya, Gus Imam, Hanafi Palu, sama Rifki Flores ke Madiun mau perbaikin sepeda. Hanafi gak melo ya? Ikut, Pak. Ikut Hanafi. Jadi sepeda dibawa ke mobil itu? Ikut. Kita tuh habis itu makan mie ayam. Oh, iya. Nah, habis itu kita jalan ke Winong. Ya, kamu tahu pas kita jalan ke Winong naik mobil, siang bolong. Itu anak yang nyuri sepeda kemarin punya Haris sama Aal. Jalan, Pak, di Winong, jalan kaki. Nggak pakai sandal. Al, ikut sih nolong, Al. Langsung berhenti Aal, kamu tahu? Diapain? Saya turun dari mobil sama Rifki Flores. Itu turun pakai celana pendek. Hanafi juga ya. Celana pendek, pakai kaos, rambut moha, nggak pakai peci. Saya tangkap. Terus? Lari dia. Lari. Saya kejar. Orang Minang keluar semua. Onopo iki onopo. Nah, supaya saya nggak dipukul kan sama orang kampung, saya bilang, "Iki pencuri, Pak, iki, Pak. Iki sing nolong sepeda, Pak." Sampai dia nangis-nangis. Mama, nggak mau ditangkap dia. Cuma kita tetap tarik. Anaknya ini tuh kenapa gitu? Kayaknya Dia kelainan. bilang, oh, Kayak kelainan gitu. Udah nggak betah mondok. Pulang juga nggak berani. Makanya dia untuk menyambung hidupnya nyuri sepeda. Oh gitu. Oke. Pencuri, Pak, pencuri. Itu anak itu hampir dipukul sama masa. Cuma kita kasih, jangan, Pak, jangan. Kita urus sendiri. Laporno polisi ini, Mas. Laporno. Ojo, Pak, ojo. Biar kita aja yang urus. Sekarang biar kita urus, Pak. Kita naikkan mobil. Biar kita urus bawa ke pondok. Padahal enggak. Keadaannya Kita mau gitu. Saya mau Uya Kutil, Pak. Uya Kutil. Sok bijaknya. Naik mobil. Bukan kita bawa ke pondok. Terus? Boh. Gengbeng, Pak, di mobil lah kan. Tanya Rifki, kamu tahu kita itu biar kelihatan, biar balik ke bawa dia ke pondok,
yang aslinya kita mau arah ke Muspati, kita arah ke Kembangan. Iya, belok mati tadi. Putar balik, Pak. Biar agak jauh ya. Bukan, biar orang tahu kalau kita memang mau bawa dia ke pondok. Oh, iya, gitu loh. oke, arahnya. Padahal enggak, Kembangan, putar Sukomoro, Capcus Madiun. Gitu, Pak. Taktik, Bro. Di jalan, ya kan? Diapain aja tuh? Ya dulu ya. Tahe, sap. Surya, Pak. Nah, terus Sap. Itu apinya itu saya coskan ke kulitnya biar dia ngaku. terus Kamu udah nyuri berapa kali? Sap. semacam Teriak-teriak dia. Belum mau ngaku. Ki, rokokku berapa saya coskan di kulitnya? Kau norong berapa kali sudah? Motor sap aja sudah kau curi. Sepeda sap saja yang kau curi. Dia ngaku semua. dan itu banyak. Iya, sambil ngerokok saya sap. Akhirnya dia ngaku semua, kita bawa ke Madiun. Ajibnya ya, ini kamu bayangin, Pak. Di Madiun loh, Madiun. Yang tempat sepeda-sepeda dekatnya penjual-penjual emas itu loh, kan emas semua di Madiun. Iya. Nih ya. Kita turun dari mobil, bawa sepeda nggak diturunin Ki ya? Turun. Oh, turunin, sepeda diturunin. Saya, Ripki, almarhum sama Hanafi turun semua. Tawaju di rakitan sepeda. Anaknya itu kita simpan di mobil. Kenapa kita nggak jaga? Karena anak itu sudah kita tali pakai gembok sepeda, ya kan? Dalam mobil. Dalam mobil. Gila, penyiksaan. Tuh, dalam mobil, Pak. Nah, habis itu dia ngerokok Ngerokok. dia ngerokok. Kita kasih rokok. Rokok, Jo. Sap. Dia kita ikat di dalam mobil. Pakai kunci sepeda yang karet itu loh. Sap. Udah kita aman. Nih ya. Kamu percaya apa enggak? Tapi ini betulan. Kita tawaju di luar. Berapa menit gitu. Terus tahu saya pengen ke mobil. Kamu tahu pas saya ke mobil, anak itu udah nggak ada. Baru itu rokoknya dia yang dia bakar, dia nggak pakai, dia nggak kasih mati, dia tempelkan di sandal. Jadi dia itu kayak mau pingin bakar mobil kita. Oh, gitu. Ya gini. Jadi kayak taktiknya tuh semacam gitu ya. Anjir. Sandalmu. Sandalku jepit, Cok. Wih. Area hilang. Mosok nggak ada, Pak. Nggak ada. Sama sekali ya. Sampai sekarang kita nggak ketemu. Itu anak itu nggak. Itu anak itu udah pergi, kita nggak tahu nasibnya gimana. Emboh neng des, pokoknya dia udah pergi. Itu tahun 2016. 16-an ya. Doro 1. Itu kenangan yang paling terindah dan terseru sama Aal. Itu salah satunya ya. Sebenarnya masih banyak lagi. Banyak banget jalan sama dia Nggak itu. cukup nanti. Cerita ya. Itulah. Makanya maksudnya tertarik sama ceritanya tadi itu, maksudnya seorang anak kecil, maksudnya insya Allah umurnya di bawah kita ya. Jauh, masih kelas bawah. Masih bocah lah intinya. Masih bocah, tapi dia itu karena untuk bertahan hidup ya. Iya, maksudnya seniat itu gitu loh. Gila, bayangin nggak? Dari Madiun dia kabur, dia bilang baru kemana? berarti kan dia ada bakat, Cuk. Bagus. Ada skill itu, Pak. Makanya insya Allah tuh sebelumnya juga mungkin dia ada yang ngajarin dan sebagainya loh. Anak kecil tuh ya kalau mencuri paling ya receh gitu loh. Pencuri itu kalau dia ketangkap, dihajar sampai babak belur, memang nangis, memang berdarah. Habis itu nyuri lagi kalau ini nggak dipotong. Iya, nggak bisa sifat kan? sih. Iya. Benar sih. Tapi kembali lagi sih memang manusia beda-beda, jadi jangan kira nanti ketika nggak mau aku ketemu orang nanti banyak yang ini nggak dong ya, nggak ke situ arahnya. Nggak, itu dulu itu cerita masa lalu yang seru-seru lah. Sebenarnya nggak gitu. Maksudnya ya orang kesini tuh ya pengen jadi baik lah. Tapi jangan kira nanti setiap hal yang mungkin di rumah udah nggak bisa diatur terus udah buang aja ke pondok gitu. Salah juga ya, harus. Salah. Nah makanya itu sedikit cerita ketika bersama dengan mendiang dulu gitu loh. Itu cerita yang agak ngeluyur-ngeluyurnya. Nah terus kalau mau yang diambil bagusnya, positifnya dari beliau itu apa kira-kira? Beliau itu adalah penenang dan penengah lettingan atas dengan lettingan bawah kita. Contohnya mana itu?
Jadi seringkali ya ada beberapa masalah di lettingan kita Al-Baihas. Itu ketika ada masalah, walaupun almarhum ini jarang ngerumpi ngobrol bareng sama pembesar nimbrung, tapi alhamdulillah beliau itu termasuk salah satu orang yang suaranya itu didengar sama orang, dan itu sangat hikmah dan solusi banget lah. Gitu. Tuh. Itu yang motivasi. Yang nggak banyak orang tahu juga. Gitu. Iya, dan setahu saya beliau tuh memang nggak pernah bentak lettingan dan nggak pernah bentak anak kelas yang dia ajar. Jadi memang orangnya itu hikmah banget, terus friendly lah, welcome. Sama orang yang nakal masuk, yang pintar masuk, semua masuk lah beliau tuh. Bisa menyelesaikan lah. Iya. Ya, tapi sayangnya gitulah, takdir kan nggak ada yang tahu. Gitu. Iya, semoga kumpul bersama guru-gurunya ya. Amin. Surga lah. Nah, kemarin itu kan kita bahas apa sih yang di episode kemarin tuh? Apa? Yang kemarin kita bahas di sebelumnya itu. Yang kayak bahasa itu kita bahas apa sih itu? Apa sih, lupa gua. Apa ya? Betah di pondok ya? Iya itu kali. Cuma kemarin tuh kayak banyak banget miskoneksi gitu, jadi akhirnya ada yang nggak kedengaran, ada yang masuk suaranya, ada yang enggak. Ya karena waktu itu kan handsetnya juga Iya, nggak jelas sih. Iya. Nah makanya maksudnya, atau enggak gini dulu ya, mungkin ya sebagian orang paham lah siapa Tahis. Enggak, kalau seandainya aku jadi orang yang nggak paham kan, terus aku tanya siapakah sosok seorang Tahis itu? Bagaimana mendefinisikan seorang Tahis itu untuk orang mudah paham? Jangan saya. Nggak ada yang enak di Enggak, maksudnya ceritain. kok banyak request gitu loh. Itu yang heran saya itu. Apakah Anda sewah gitu orang oleh semua netizen gitu? Definisi Tahes, seorang Tahes itu adalah ketika orang lihat dari jauh, dari instastory-nya, atau dari statusnya, atau dari live Instagramnya, ya kan, atau dari jauh, maka dia akan mengatakan wah, begitu. Wah. Tapi kalau kamu sudah deket sama saya, ya temen lah, maka kamu akan mengatakan ya tahu ngene, ya kan gitu. Ngene di bano itulah. Yang bener itu, yang bener ya, yang ya gitu. Memang ya gitulah. Tidak ada istimewanya. Oke. Ya biasa lah, be humble ya. Jadi beliau nggak mau juga tinggi-tinggikan dirinya gitu. Nggak ada yang mau ditinggi, bukan nggak mau, memang nggak tinggi. Memang nggak ada ya. Makanya tuh kadang gini ya, maksudnya kadang kita ngomong sama siapa gitu, ustaz siapa, tapi terkadang nanti ada yang nyelip gitu. Kapan sama Tahis lagi? Jadi kayak mengundang pertanyaan gitu. Kenapa harus lo gitu kan, kalau bahasa Jakartanya. Makanya bingung aja gitu, kenapa harus seorang Tahis gitu. Yang lain kenapa nggak ada request gitu. Udah mungkin anu aja deh. Kalau mau simple, terus kalian mau lebih tahu siapa Tahis tuh. Tahis itu biasanya orang yang paling banyak mengeluarkan motivasi-motivasi dahsyat. Nah coba sekarang kita tantang kasih motivasi ke yang menonton. Bagaimana kalau seandainya dia yang penonton ini santri, dia betah di pondok. Nah, biasanya instastory kan gitu. Kancing kali. Iya kan? Dengan tidak pakai baju. Iya kan? Nggak pakai baju, tapi yang keluar motivasi, Pak. Walaupun keringat gak jelas itu ale itu. Kasih tarik. Santri-santri ya. Aduh ya Allah, saya itu nggak enak loh ngomongnya. Iya, soalnya anggap aja akan tuh kayak saya lebih baik dari mereka gitu. Anggap aja aku di kelas bawah gitu. Masih kecil gitu. Kena mental, Pak. Kayak gak yakin, tapi ya begini bentuknya. Iya. Coba ya. Ya jangan lebih ke motivasi ya. Motivasi itu biar guru-guru kita aja lah. Cuma karena ya ngikutin narasumber aja sih. Ya juga. Apa? Gas.
Ini nanti yang tersangkut-sangkut ini di crop aja Ki. Santri itu kalau pengen betah di pondok, ya, maka jangan ngelawan arus. Ngelawan arus. Jangan. Contohnya? Semakin kita ngelawan arus, maka kita nanti semakin nggak betah di pondok. Arus-arus di pondok itu mengajarkan kepada kita untuk melawan hawa nafsu. Misalnya apa dulu nih? Absen. Coba. Peraturan yang baru. Iya, absen. Ini sebenarnya absen ini untuk supaya kita ini tidak ada celah untuk maksiat. Absen tidur, absen masuk kelas, absen sholat, absen makan, semua. Kalau kita coba-coba ngelawan arus, cari celah, tambah pusing, Pak. Kenapa? Memang kita nuruti hawa nafsu kita yang cuman 1 jam 2 jam untuk memuaskan hawa nafsu kita, tapi nanti pusingnya berhari-hari, kena catat hirosa, kena alfa, dihukum lagi, ya kan? Kalau kamu nakal terus dihukum nggak ngengkelan, oke lah. Yang repot itu kalau dihukum nggak terima itu, lapor orang tua, ya kan? Betul. Terus membedakan mana anak baik sama anak nakal gimana dong? Kalau semuanya ikut arus? Ya itulah, kembali lagi ada surga dan neraka. Pribadi masing-masing lah ya. Ya, ya pondok itu udah oke. Gurunya juga masya Allah luar biasa, bisa mengumpulkan zikir, ilmu, suluk, dakwah itu cuma di Temboro. Mengumpulkan 4 amal itu, khidmat gitu kan. Ya tinggal kita pintar-pintar milih teman. Itu poinnya berarti. Milih teman. Oke. Walaupun pondoknya udah luar biasa, tapi kita teman sama orang-orang yang nakal, Bergaul dengan. iya, koyo aku ini beling bos. Angel. Udahlah. Tapi untuk sikap hati kita nggak boleh mandang remeh orang yang nakal. Nah itu dia. Karena kita tidak tahu Nanti dia kedepannya jadi apa, kita nggak tahu semua. Benar-benar. Kita harus belajar dan harus itu husnuzon sama semua orang, tapi harus uzon Untuk diri yang sendiri. ya untuk diri sendiri. Oke. Karena kalau kita husnuzon sama orang, semua orang husnuzon, maka nanti kita akan mendapatkan manfaat yang banyak. Dan itulah podcast santri. Semoga bermanfaat.